Duel di lini tengah akan menjadi kunci dari laga ini. Siapa yang bisa menguasai bola dan mahir mengalirkannya akan memiliki peluang yang lebih besar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Selamat berakhir pekan, semoga kalian semua, saya mendoakan sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang kalian usahakan dan berbahagia bersama keluarga masing-masing. Oke guys, hari ini kita berbicara terkait dengan persiapan timnas Indonesia akan melayani Arab Saudi, bermain di Jeddah, Arab Saudi, dan kini semua pemain timnas Indonesia juga telah memulakan latihan di Jakarta. Ini bagi pemain-pemain lokal yang ada di Jakarta, semua telah bergabung di sana, dan kepada pemain-pemain keturunan yang lain, pemain-pemain diaspora itu, mereka akan terus terbang ke Jeddah daripada klub masing-masing. Nah, karena mereka masih ada komitmen dengan klub. Tetapi pada tanggal 1 September ini, yaitu esok guys, Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi ya. Daripada Indonesia ke Arab Saudi terus, dan ketemu di sana dengan semua pemain-pemain keturunan juga bergabung. Tapi ini kalau ikutkan guys, ini sangat singkat ya. Gabungan mereka ini, latihan yang mereka ikuti ini terlalu singkat untuk melawan Arab Saudi, sebuah pasukan yang sangat kuat. Dan di grup C ini, Arab Saudi dan Jepang antara tim yang paling terbaik yang bisa mengungguli grup ini. Tetapi apapun, kita tetap semangat guys. Indonesia perlu fokus dan perlu bersemangat, dan mental itu perlu ditetapkan, ditargetkan dengan kemenangan. Walaupun agak berat, walaupun agak sulit ya, tetapi mental semua pemain perlu diberikan semangat untuk menang bermain di Arab Saudi. Itu tidak mustahil, walaupun dari atas kertas data ranking FIFA-nya memang semua Arab Saudi yang mengunggulinya. Tetapi Indonesia bisa saja mendapat kemenangan, karena bola itu bulat, bola itu bundar, apa saja bisa berlaku di lapangan nanti. Kondisinya itu apabila bermain di lapangan pada saat itu baru kita ketahui siapa yang paling banyak kesilapan, siapa yang tetap fokus, maka itu yang akan menang. Tetapi kalau dapat imbang itu sudah cukup baik, dapat 1 poin itu pun sudah cukup baik. Oke guys, saya ingin mereaksi satu video ini, yaitu Indonesia melawan Arab Saudi, misi curi 1 poin. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk, tanpa basa-basi kita simak dulu video ini guys. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di ronde ketiga Piala Dunia 2026 dengan melawat ke King Abdullah Sport City di Jeddah untuk menantang Arab Saudi. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang bagi anak asuh Sinteyong. Kualitas mereka akan diuji oleh racikan Roberto Mancini. The Green Falcon memang bukan lawan yang sepele, namun timnas datang dengan motivasi yang berapi-api. Misi untuk bisa mencuri poin dari Jeddah adalah fokus utama timnas Indonesia pada laga ini. Lantas, seperti apa kesiapan kedua tim jelang laga perdananya di grup C ini? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video teranyar dari Starting 11 Story. Lini belakang timnas Indonesia menjadi sorotan jelang laga melawan Arab Saudi. Bagaimana tidak, Sinteyong harus sedikit memutar otak karena beberapa pemain andalannya di lini belakang terancam tak bisa diturunkan untuk menghadapi anak asuh Roberto Mancini. Jordi Amat, Justin Hubner hingga amunisi anyar Martin Paes terancam absen di laga perdana grup C ini. Nama pertama, Jordi Amat, masih berjuang melawan cedera yang ia derita saat membela Johor Darul Ta'zim.
Melihat kondisi Jordi yang tak memungkinkan untuk ia bawa, STY terpaksa membiarkannya. Jordi ini dia memang absent karena dikenakan kartu ya, dan satu pelonan memang dia akan absent, dan memang dia cedera di JDT. Begitu juga dengan Justin Hubner, dikenakan kartu dan juga absent satu pelonan. Kemudian Martin Pais belum cukup sebulan pendaftarannya. Jadi mereka bertiga ini memang tidak bisa bermain ketika melawan Arab Saudi ya. Oke guys. Hanya memulihkan diri di Malaysia. Sementara untuk Justin Hubner, STY tak bisa memainkannya karena terkena akumulasi kartu. Berbeda dengan Jordi, Justin masih masuk ke daftar pemain STY untuk laga bulan September 2024. Justin baru bisa merumput di laga kedua grup C menghadapi Australia pada 10 September 2024. Australia bisa bermainnya. Nama terakhir Martin Pais tak bisa bermain di laga melawan Arab Saudi karena ia baru diresmikan sebagai pemain Indonesia pada 18 Agustus 2024 lalu. Sementara, pendaftaran pemain untuk laga pertama grup C harus dilakukan sejak sebulan sebelumnya. Ini berbeda dengan aturan di laga kedua yang pendaftarannya adalah seminggu sebelum pertandingan. Namun, publik sepak bola tak usah panik sebab timnas Indonesia masih mendapatkan kabar baik. Jai Itzes yang sebenarnya dikabarkan cedera kemungkinan akan bisa STY mainkan pada laga jelang Arab Saudi. Pada laga debutnya di Serie A, Bang Jai tak bisa tampil penuh selama 90 menit. Ia ditarik keluar karena diindikasi terkena cedera. Namun manajer timnas Sumarji sudah mengkonfirmasi bahwa Bang Jai sudah dalam kondisi yang aman. Selain itu, STY juga masih bisa menghela nafas melihat performa apik duo Persija yang ia bawa, yakni Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Hingga pekan ketiga Liga 1 2023-2024, mereka berdua masih membuat macan Kemayoran tak kebobolan melalui open play. Oke juga ini. Mereka hanya terbobol sekali dan itu pun melalui tendangan penalti. Sinteyong menyebutkan bahwa tantangan terbesarnya menghadapi Arab Saudi adalah waktu persiapan yang singkat. Sebab banyak pemain Indonesia yang ia panggil adalah para pemain yang bermain di Eropa, sehingga butuh sedikit waktu untuk berkumpul dengan timnas. Hal tersebut juga sangat kontras dengan apa yang terjadi dengan para pemain Roberto Mancini. Pemain Arab Saudi kebanyakan adalah pemain yang bermain di liga lokal sehingga mereka bisa berkumpul dengan mudah. Selain itu, masalah adaptasi terkait waktu dan cuaca juga menjadi keuntungan untuk pihak tuan rumah. Namun, Coach Shin tenang saja. Federasi akan mendukung penuh apa-apa yang Coach Shin butuhkan demi memuluskan misi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Betul. PSSI pun siap menyewakan pesawat khusus untuk tim Garuda agar mereka tak terganggu sampai ada pesawat khusus guys ya untuk tim Garuda nih. Garuda di grup C memang akan relatif jauh sebab timnas bukan lagi bermain di level ASEAN, tapi timnas sudah naik level ke Asia dan sebentar lagi bakal naik ke level dunia. Jadi, keputusan untuk charter pesawat adalah langkah praktis yang PSSI pakai. Ini bukan kemewahan, ini adalah cara kami memaksimalkan performa timnas Indonesia. Kami tidak ingin para pemain kelelahan setelah melalui perjalanan panjang dengan beberapa kali transit. Memenatkan kalau beberapa kali transit. Selain itu, timnas pun dapat sokongan dana segar dari sponsor baru, yakni Bank Mandiri. Dikabarkan nilainya bisa mencapai 80 miliar rupiah. Uang tersebut rencananya akan dipakai untuk pembangunan tim nasional, baik senior, junior, hingga tim nasional putri. Di kubu Arab Saudi sendiri, Roberto Mancini telah memanggil setidaknya 31 pemain untuk pertandingan melawan timnas Indonesia di grup C. Sebagian besar pemain yang dipanggilnya memang berasal dari liga lokal, namun pemain liga lokal Arab Saudi bukanlah pemain kaleng-kaleng. Mereka adalah kelas kakap di Asia dan sudah terbiasa bermain dengan pemain top dari Eropa. Sudah terbiasa guys. Beberapa nama yang dipanggil adalah Firas Al-Buraikan, Faisal Al-Hamdi, Abdurrahman Gharib, Sami Al-Najih, dan pemain baru AS Roma, Saud Abdul Hamid. Pemain-pemain yang Mancio panggil ke tim nasional didominasi oleh pemain Al-Hilal,
Al Nassr, dan Al Tempat Ittihad. klub Ronaldo. Artinya mereka semua sudah terbiasa bermain bersama. Ini akan menjadi keuntungan jika dibandingkan anak asuh STY yang banyak tersebar di berbagai klub. Gaya bermain menyerang Arab Saudi jelas menjadi elemen yang harus diwaspadai oleh tim Garuda. Timnas boleh saja bermain menyerang untuk menyulitkan tuan rumah, namun timnas tak boleh lengah. Sebab penyerang ganas semacam Firas Al-Buraikan siap menghukum lini belakang timnas apabila mereka melakukan kesalahan. Namun Arab Saudi bukan tanpa celah. Selama 2024 ini mereka sudah terbobol sebanyak 5 kali dari total 8 pertandingan. Fakta ini bisa menjadi peluang dan motivasi untuk tim Garuda menjebol gawang The Green Falcon. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki masalah pada penyelesaian akhir meski mereka sering tampil dominan. Gaya bermain cepat yang ditopang build up khas Sinteyong bisa menjadi senjata timnas untuk menyulitkan Arab Saudi. Ditopang oleh sayap-sayap lincah dan overlap menawan dari pemain seperti Calvin Verdong, anak asuh STY bisa sedikit menyulitkan anak asuh Roberto Mancini. Timnas bisa sedikit memberi Arab Saudi ujian agar mereka tak bermain dengan nyaman. Duel di lini tengah akan menjadi kunci dari laga ini. Siapa yang bisa menguasai bola dan mahir mengalirkannya akan memiliki peluang yang lebih besar. Oleh karena itu, sang profesor Tom Haye harus pintar memimpin rekan-rekannya di lini tengah agar pemain seperti Abdullah Al-Khaibari tak bisa berbicara banyak di tengah lapangan. Selain itu, timnas juga tak boleh terpancing dengan provokasi yang mungkin akan dilakukan oleh Arab Saudi. Ingat pemain bernama Ali Al-Bulahi? Jika tidak ingat, masih ingat pemain The Green Falcon yang memprovokasi Messi dan Ronaldo? Kalau masih ingat, nama tersebut adalah orangnya. Provokasi bisa dijadikan Arab Saudi senjata untuk mengurangi kekuatan Indonesia. Timnas harus bermain rapi, tak hanya secara taktikal namun juga mental. Anak asuh STY akan benar-benar diuji kualitasnya dari segala lini. Fokus akan menjadi elemen krusial dari timnas Indonesia. Mengingat pada ronde sebelumnya, tim Garuda terbobol sebanyak 8 kali. Indonesia memang memiliki rekor yang buruk ketika menghadapi Arab Saudi. Hanya sekali dari menang. Semua pertemuan Indonesia tak pernah sekalipun menang. Draw ada sekali. Tim Garuda hanya pernah sekali menahan Arab Saudi imbang. Catatan imbang ini bisa saja dipakai oleh STY sebagai motivasi untuk misi mencuri poin di Jeddah. Apabila timnas bisa bermain rapi dan sesuai rencana, misi STY mencuri poin dari Jeddah nampaknya bisa terwujud dengan mudah. Terlebih performa Arab Saudi sedang angin-anginan. Dalam 3 laga terakhir mereka baru menang 1 kali, imbang sekali dan kalah sekali. Bermain imbang 0-0 atau 1-1 akan menjadi modal berharga bagi tim Garuda untuk menjalani sisa laga di grup C. Oke guys, target untuk imbang ataupun seri itu adalah target yang rasional untuk tim seperti Timnas Indonesia ini, karena ini adalah perlawanan pertama dan agak berat, agak sulit untuk menang. Tetapi imbang ataupun kalau kalah pun tetapi tidak dengan jumlah yang besar itu sudah memadai untuk Timnas Indonesia. Tapi kalau dapat mencuri 1 poin dengan melihat kepada pemain-pemain Arab Saudi tadi itu, kiranya semua berpengalaman dan ada yang bermain di AS Roma dan kebanyakannya pernah bermain dengan tim-tim besar di Eropa juga. Dan kini Indonesia juga tidak kurang hebatnya kalau melihat kepada pemain yang ada. Kesemua juga pemain bermain di Eropa, yaitu pemain-pemain keturunannya. Dan kalau semua pemain keturunan ini bermain nanti menjadi starting 11, kalau kita melihat di lini pertahanan, kemungkinannya Calvin Verdong, Shandy Walsh, Bang J, dan kemudian di lini tengah ada Tom Haye, mungkin Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand, mungkin dibantu juga oleh pemain lokal tapi berpengalaman seperti Marcelino Ferdinand itu sudah bisa untuk mengekang Arab Saudi di bagian tengah, lini tengah itu. Yang pentingnya
lini tengah itu perlu dikawal sebaiknya, dan kemungkinan Nathan Joaun juga bisa membantu di situ, dan di bagian lini depan Ratnar Oratmagun dan juga Rafael Struijk. Dan kalau mengikut sistem ini, Sinteyong yang paling faham taktikal Indonesia ini ya, kemungkinan lawan Arab Saudi ini tim yang kuat, jadi dia kemungkinannya menggunakan sistem 3-5-2 ataupun sistem memang menyerang tetapi juga lebih kepada counter attack. Selebihnya itu mengawal bagian lini tengah dengan menempatkan 5 position gelandang yang bisa dibantu oleh pemain-pemain ini tadi. Nathan Jo, kemudian Seni Patinama, Tom Haye, Marcelino Ferdinand ada di situ. Tapi apa yang jelas ini Sinteyong lebih mengetahui taktikal itu, dan kita memberikan semangat yang sepenuhnya, dukungan yang sepenuhnya kepada Indonesia. Mudah-mudahan ada sinarnya ketika melawan Arab Saudi. Hanya tinggal 5 hari lagi guys untuk Indonesia melawan Arab Saudi ini, dan kita doakan juga yang terbaik supaya semua pemain ini mendapat kecergasan, kebugaran dan juga stamina yang paling maksimal sebelum perlawanan itu nanti. Dan semoga saja akan ada keputusan dan harapan. Kalau dari segi prediksi saya menjangkakan juga Indonesia mungkin akan imbang dengan Arab Saudi ini. Dan kalau mendapat kemenangan itu sebagai bonus yang sangat besar karena ini bermain di Jeddah ya. Dan kita mengharapkan juga pada saat permainan itu pendukung-pendukung fans Indonesia yang berada di Arab Saudi itu bisa datang terus ke stadion untuk menggerunkan pemain-pemain Arab Saudi itu. Mudah-mudahan semua akan ada keputusan yang baik guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar dan juga selalu memberikan info-info yang terbaik, yang terkini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian YouTube saya ini tidak akan mampu berkembang sebaiknya guys. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.